Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di acara Obras, obrolan bersama siswa. Dan hari ini di studio kami, Nurul Quran TV, sudah hadir tamu istimewa kita yang berasal dari SMPIK Nurul Quran. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja kenalan dengan beliau ini. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nasriya Zaki. Saya berasal dari SDIK. Dari SDIK Nurul Quran. Ya. Kemudian sambung ke SMPIK Nurul Quran. Ya. Ya. Jadi saat ini di kelas 7 ya? Kelas 7. Oke, semester 1. Dan bersama Nasri. Nasri panggilannya? Ya. Nasri. Bersama Nasri sudah hadir pula ayahanda tercinta. Mungkin ayah bisa memperkenalkan diri ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Khairuddin. Saya ayahnya Nasri. Ayahnya Nasri. Dan kalau tidak salah dulu di SMPIK juga ada abangnya Nasri ya? Iya Ustadz, kebetulan abangnya adalah rating pertama di sini. Wah, subhanallah. Jadi sekarang adiknya juga menyusul ya? Iya. Berarti ada satu kalimat tersembunyi di situ bahwa Nurul Quran memang baik dan bagus ya, sehingga ya adiknya juga harus ke situ. Adik juga minta ikut. Iya, alhamdulillah. Semoga kita doakan Nurul Quran akan terus jaya selalu ya. Amin. Kan Nasri baru kelas 7 ya, berarti saat ini semester 1. Masih semester 1 dan mau menuju ke semester 2 ya. Semester 2 sekarang ya. Berarti dari SD ke SMP itu belum lama gitu. Jadi otomatis bagaimana suasana belajar di SD masih terekam dengan baik di memorinya Nasri. Nah, apa yang Nasri rasakan sekarang? Kira-kira apa perbedaan antara belajar di SD dengan SMP? Dan apakah tantangan di SMP lebih besar atau gimana gitu? Jadi kalau belajar di SMP ini ada tantangan yang lebih besar. Contohnya seperti ada lawan yang sulit. Lawan yang sulit. Habis itu kalau di SD, kalau belajarnya itu nggak kurang serius. Oh, kurang serius. Kalau di SMP, alhamdulillah lebih serius. Lebih serius. Serius itu kenapa? Karena ada lawan yang serius tadi ya, ada lawan yang berat ya, gitu ya. Lawan itu maksudnya teman-teman sekelas yang menjadi pesaing dalam meraih yang terbaik gitu ya. Oke, Nasri memang sekarang ranking berapa di kelas? Alhamdulillah ranking 1. Wow, subhanallah ya. Berarti kalau ranking 1 ada sebuah tanggung jawab besar yang ada di pundak Nasri sekarang. Apa kiat-kiat Nasri yang Nasri lakukan sehingga Nasri bisa bertahan tetap di posisi 1 itu? Bagaimana sistem belajarnya kah atau bagaimana tuh? Sistem belajarnya ya kalau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya? Kalau main HP, main-main tuh coba main-main, contohnya hari-hari biasa yang ada waktu luang. Tapi waktu luang tuh juga ada yang dipakai untuk belajar. So waktu ujian tuh jangan terlalu fokus ke HP, fokus belajar. Usahakan waktu ujian tuh nggak usah main HP lah. Oh gitu. Berarti selama ujian itu nggak usah main HP. Walaupun di luar belajar, di luar ujian atau di hari-hari biasa ada kesempatan yang diberikan oleh ayah dan bunda untuk pegang HP. Tapi pegang HP itu juga untuk belajar juga ya. Poin intinya itu ya. Oke, begitu. Nah, ayah, kalau kita dengar apa yang Nasri paparkan tadi, itu Nasri memiliki sebuah pemikiran yang luar biasa gitu untuk ukuran anak seukuran kelas 1 SMP gitu. Nah, yang ingin kami tahu nih ya, ada nggak strategi khusus ataupun kiat khusus dari ayah dan bunda di rumah dalam mengembangkan motivasi Nasri dalam belajar gitu ya? Sebenarnya ini berjalan seperti layaknya anak-anak yang lain juga, tidak ada yang kita spesialkan terhadap perlakuan, Ustaz ya. Yeah. Dalam kesehariannya ya kami memberikan kebebasan tetapi dalam pengawasan. Baik itu
yang sesuatu yang menggunakan media sosial, kemudian pergaulan, ketika dia ingin berinteraksi dengan dunia di luar rumah, itu tetap kami kontrol, walaupun beliau bisa berinteraksi, tetap bisa berinteraksi dengan dunia luarnya. Ada batasan-batasannya. Ada batasannya. Cuman selama ini kami tidak pernah mengekang apa yang menjadi keinginan dia, terutama hal-hal yang sifatnya seperti yang dia sampaikan, yang positif, ya kita dukung, insya Allah. Iya. Baik, luar biasa. Dan insya Allah kita doakan semoga motivasi itu tetap bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan ke depan. Insya Allah ya. Oke, Nasri. Tadi Nasri sempat singgung bahwa di SMP ada lawan yang kuat gitu ya, ada lawan yang ya bersaingnya dengan Nasri itu ketat, tidak sama seperti di SD. Nah, yang Ustadz dengar informasi bahwa pesaing ketat Nasri itu di kelas Nasri sekarang itu rata-rata memang dari SDIK gitu. Ya, dari 5 besar itu kalau tidak salah Ustadz itu ada 4 orang yang dari SDIK dan 1 dari SD luar. Kan katanya tadi persaingan itu ya antara kalian. Tetapi kemarin itu saat ada event internal SMP IK, di mana kalian bertiga, ya, ada Nasri, kemudian ada Ahmad Musawir dan Ahmad Zafir Wali, gitu. Dan kalian bertiga itu akhirnya menjadi juara 1 cerdas cermat, mengalahkan abang-abang kelas 2 dan kelas 3. Nah, ini gimana caranya? Di satu sisi kalian ini adalah pesaing gitu, tapi di sisi yang lain bisa sekompak itu di saat menghadapi sebuah kompetisi. Ini apa rahasianya kira-kira? Itu mungkin karena ada chemistry dari kami bertiga, sama ada hubungan persahabatan. Oh gitu, karena ada chemistry gitu ya, ada chemistry luar biasa. Ini chemistry ini, ada chemistry dan ada latar belakang persahabatan gitu ya, sehingga lebih mudah dalam menyatukan persepsi gitu ya. Oke, bagus. Dan satu lagi juga, kalian bertiga ikut kompetisi eksternal di Masjid Oman kalau tidak salah. Ya. Dan di sana pada saat finalnya, kalian berhadapan dengan abang-abang di SMA dan juga abang-abang yang kuliah, mahasiswa. Dan akhirnya kalian bisa pulang membawa juara 3 ke SMP IK Nurul Quran. Waduh, luar biasa ini. Ya, semoga tetap dipertahankan semangatnya ya. Ini ayah juga, saya informasikan juga ke ayah bahwa ada informasi yang kita terima dan langsung kita lihat dan kita alami gitu. Bahwa di saat Ustadz atau Ustazah, kita misalnya Ustadz lah sedang menjelaskan sesuatu, dia merasa bahwa kalau saya belum puas, saya harus terus bertanya gitu. Nah, itu sifatnya Nasri. Jadi dia ini sangat kritis sekali. Nah, kira-kira Nasri, kalau misalnya nih, ini kan pernah juga misalnya ketika Nasri bertanya sampai kedua kali, terus wajah Nasri nampak bahwa Nasri belum puas, tapi Nasri diam di saat itu. Apa yang menyebabkan Nasri diam dan tidak melanjutkan itu? Ada beberapa hal. Contohnya kayak satu, berusaha menghormati dan menghargai guru. Oh. Sama berusaha mencerna apa yang dikatakan guru. Mencerna apa yang dikatakan guru. Nah, setelah mencerna itu, kalau belum dapat juga misalnya poin penting yang itu, gimana caranya? Apakah sampai ke rumah dilanjutkan lagi pencariannya? Kalau sampai di rumah dicari. Sama kalau udah ketemu lagi gurunya di sekolah, saya jelaskan. Gitu. Artinya ketika Nasri tidak puas, Nasri bertanya dan kemudian belum puas juga akan cari informasi yang benar-benar sesuai dengan keinginan Nasri, dan besoknya ketemu dengan ustaz-ustazahnya langsung dijelaskan lagi masalah itu. Ini yang luar biasa dari Nasri. Ini seorang anak yang sangat kritis sekali gitu. Nah, sebagai informasi juga buat teman-teman semua bahwa Nasri adalah seorang ketua kelas yang terpilih dari hasil pemilu yang jujur dan adil. Ya, pemilu yang jujur dan adil di kelas. Nah, sebagai seorang ketua kelas, Nasri memiliki leadership yang sangat luar biasa bagus gitu. Jadi tanggung jawabnya sebagai seorang ketua kelas benar-benar muncul ya, benar-benar nampak gitu.
sekarang di kelas Nasri itu ada aturan kelas yang tidak ada di kelas lain. Nah ini, ada aturan kelas yang tidak ada di kelas lain. Jadi aturan sekolah sudah ada, tapi di kelas Nasri itu ada rincian dari proses lah, sebuah proses menuju ke aturan yang sesungguhnya, aturan sekolah. Misalnya, jangan ada bully. Nah, ketika ada teman-teman yang membuli, Nasri kemudian menegur mereka seperti yang dikatakan tadi, dan jika mereka tidak dengar, maka langsung berhadapan dengan wali kelas, usulkan bahwa yang membuli itu harus ada sanksi gitu, sehingga buatlah aturan kelas, begitu kira-kira ya. Nah ini setelah aturan kelas dibuat dan ditempelkan di kelas itu, apakah ada perubahan di teman-teman? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada ya. Ya kalau masalah sholat, satu udah jarang ya Mas Bu. Habis itu kalau sholat, kalau contoh setelah iqomah atau setelah azan itu nggak boleh ada yang bicara. Kami usulkan agar lebih baik berdoa. Kalau misalnya ada yang berbicara, itu bagaimana? Kami catat. Jadi ada catatan khusus ya? Dan ada petugas khusus yang mencatat? Ada. Ada? Itu berarti anggota Nasri ya? Yes. Boleh tahu namanya siapa? Muhammad Rashid Hidayatullah. Muhammad Rashid Hidayatullah. Berarti Muhammad Rashid Hidayatullah adalah polisi di kelas ya? Polisi di kelas, Masya Allah. Oke. Jadi Ayah, setelah kita mendengar beberapa hal yang mungkin luar biasa dari Ananda kita, kami ingin tahu sebenarnya bagaimana sih keseharian Nasri di rumah itu? Kesehariannya terus terang saya mungkin interaksi dengan Nasri ini agak apa namanya waktunya agak sedikit Ustaz, karena kita disibukkan dengan kegiatan bekerja. Iya. Selama ini Nasri lebih dekat sama uminya. Ya. Jadi segala sesuatu apakah itu dengan pelajarannya, kemudian interaksi sosialnya yang dia nggak ngerti ditanyakan sama uminya. Cuman ketika ada waktu dengan saya, ya mungkin selama ini dia ini sering saya ajak ke tempat, ke komunitas kami lah. Iya. Karena kebetulan abangnya sedang berada di asrama menempuh SMA. Dan Nasri ya, satu-satunya di rumah, jadi suntuknya dia minta ikut sama saya misalnya ke tempat ada pertemuan. Di situ mungkin juga ada paparannya apa yang Ustaz sampaikan tadi terhadap Nasri. Tapi itu mungkin tidak seberapa dengan apa yang dia dapat di tempat belajarnya, di tempat sekolah. Iya. Jadi yang ada sama kami ini mungkin ya yang kita kasih tahu ataupun kita berikan paparan yang dasar-dasar aja. Iya. Tapi pengembangan itu semua mungkin yang paling banyak berperan itu saya rasa di sekolahnya. Di sekolah ya. Ya. Nah itu mungkin. Nah ini terjawab sudah. Akhirnya terjawab sudah apa yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa Nasri itu berpikirnya kok lebih tua daripada umurnya lah, gitu kira-kira gambarannya. Dan bagaimana kok dia bisa sekritis itu, dan bagaimana dia bisa setanggung jawab itu sebagai seorang leader gitu di kelasnya. Dan dengan apa yang sudah Ayah jelaskan tadi, ya itu mungkin menjadi titik terang buat kami. Oh ini sebenarnya gitu. Dan itu juga mungkin bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lain, teman-teman Nasri yang lain untuk sering berkomunikasi dan berdiskusi dengan keluarga di rumah tentang hal ini. Nah, apakah Nasri kedepannya ada rencana mau naik OSIS? Menjadi ketua OSIS? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada ya. Ya. Nanti ini ada Rahmat ya, siap jadi tim suksesnya nanti insya Allah. Ya. Terus cita-cita ini yang terakhir nih. Cita-citanya apa kira-kira? Cita-cita yang paling ingin saya kejar tuh pengusaha. Wow, ingin menjadi seorang pengusaha. Ya, jiwa entrepreneurnya memang terlihat ya. Terlihat kemarin itu saat apa namanya? Market Day. Ini leadernya juga di Market Day, Nasri juga leadernya gitu ya. Oke, terima kasih banyak Nasri dan juga Ayah yang hari ini sudah
menyempatkan waktu untuk berhadir dan berbincang-bincang atau obrolan-obrolan santai kita. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan tadi, tanya jawab kita itu bisa bermanfaat buat pendengar Nurul Quran TV atau sahabat Nurul Quran TV dimanapun berada. Dan untuk pemirsa semuanya, kami dari keluarga besar Nurul Quran TV mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita tahun ini adalah puasa Ramadan yang jauh lebih baik dari puasa Ramadan yang sebelumnya. Gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Sampai bertemu di waktu mendatang. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.